sekalian, sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita semua bersaat teduh sejenak untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita. Saat teduh dimulai. Bapak Ibu, kami persilakan untuk bangkit berdiri. Pertolongan kepada kita ialah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan pekerjaan buatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Amin. Mari kita angkat satu pujian, Hatiku Percaya.
bersukacita dan bersorak-sorai kami memasuki pelataran Tuhan. Dengan penuh sukacita dan bersorak-sorai di rumah kami masing-masing, kami memuji dan memuliakan nama Tuhan, menyambut Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, yang hadir untuk siap mengajar kami, yang hadir untuk siap mendidik kami, yang hadir untuk siap memulihkan kami, yang hadir untuk siap mengubah hidup kami. Karena itu kami bersukacita, kami tahu Yehova Syamaha, Allah hadir di tengah-tengah kami. Dan kalau Allah hadir, sesuatu yang besar dan dahsyat pasti akan terjadi. Untuk itu ya Bapak, kami siap untuk memuji-muji Tuhan. Karena dengan memuji-muji Tuhan, kami dikuatkan. Dengan memuji-muji Tuhan, kami disadarkan. Dengan memuji-muji Tuhan, kami dibawa semakin dekat dengan Tuhan. Karena itu Bapak, dalam ibadah Minggu Penuh Mujizat di rumah kami masing-masing, dialah hanya nama Yesus yang kami agungkan. Hanya Yesus, hanya nama Yesus yang kami tinggikan. Dan biarlah hidup kami boleh semakin hari semakin diubahkan. Terima kasih ya Bapak, lawat kami, lawat keluarga kami, agar kami, keluarga kami, semakin hari semakin diubahkan. Agar kami satu sama lain boleh sering berkata, keluargaku adalah surgaku dan rumahku adalah istanaku. Karena Allah hadir di setiap rumah tangga untuk memberkati kami semua. Terima kasih ya Bapak. Inilah doa dan ucapan syukur kami. Kami akan memulai ibadah kami ini hanya dalam satu nama, nama Allah, Bapa dan Roh Kudus, dalam satu nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Mari kita sama-sama berkata, amin. Haleluya. Bapak Ibu, kita siap memuji Tuhan. Saya setiap minggu tidak pernah bosan-bosan mengingatkan bahwa ini bukan tontonan, tapi ini adalah kebaktian. Saat ini, Bapak Ibu di rumah, Bapak Ibu mau duduk, mau berdiri, mau main musik, silahkan, saya persilahkan. Yang penting bersikap sopan dan ini kita ibadah. Mari kita angkat satu pujian. Di badai topan dunia saat ini, di saat kondisi COVID, kita seperti melihat begitu banyak badai, begitu banyak topan, tapi kita percaya Tuhan bersama kita. Haleluya. Bapak Ibu, kita nyanyikan satu lagu lagi, Tuhan adalah kekuatanku. Ya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan selamatanku.
Terima kasih Bapak Ibu sekalian, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan melakukan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu silakan duduk. Kita akan memberikan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan. Sebelumnya saya akan membacakan satu nats dari 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kita angkat satu pujian, jadikan aku saluran berkat. Di dalam hidup berliku-liku, banyak keluh dan kesah. Beri terangmu di tempat gelap itu, hilangkanlah yang susah. Jadikan aku saluran berkat dan pemancar terang Yesus. Jadikan aku, oh Juru Selamat, saluran berkat bagi sekalian. Undangkanlah kasih-Nya yang suci, Yesus memberi ampunan. Yakinkan orang lain dengan bukti hidup yang penuh iman. Jadikan aku saluran berkat dan pemancar terang Yesus. Jadikan aku, oh Juru Selamat, saluran berkat bagi sekalian. Bapak Ibu, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya itu saya akan ajak Bapak Ibu untuk menyiapkan hati kita. Kita angkat satu pujian, In Moment Like This. In moment like this, I sing out a song. I sing out a love song to
kembali lagi dari awal. Bapak Ibu, saat kita tak berdaya, kita mengangkat tangan kita menghadap di hadapan. Dialah bahwa kita menolong. Tangan Tuhan tidak pernah telat untuk menolong kita. Bapak Ibu, sekali lagi kita nyanyikan pujian ini dengan segenap Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur, sungguh terkagum akan kebaikan Tuhan. Kami percaya bahwa anugerah pemeliharaan, anugerah keselamatan yang boleh kami terima dalam nama Tuhan Yesus memberikan kami kekuatan untuk bersyukur, kekuatan untuk menghadapi kehidupan, bahkan menjadi pemenang dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan untuk tim pelayan, terima kasih untuk majelis, terima kasih untuk jemaat Tuhan yang boleh tetap setia dalam setiap keadaan. Sekalipun mungkin sebagian dari kami masih harus beribadah online, tidak mengurangi semangat dan sukacita kami. Izinkan kami boleh membuka hati kami, memiliki hati seorang murid, sehingga kami mau kembali belajar dari firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu yang masih muda, biar Roh Kudus sempurnakan. Berikan kami hati yang terbuka. Dalam nama Yesus kami siap dengar firman Tuhan. Haleluya, amin. Selamat pagi jemaat sekalian yang kasih dalam Tuhan. Shalom, puji Tuhan. Haleluya. Kita akan kembali mau merenungkan firman Tuhan, belajar firman Tuhan di hari ini, di hari Minggu ini, dengan sukacita yang baru, dengan semangat yang baru, untuk boleh kembali diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Mari Bapak Ibu sekalian, saudara-saudari yang kasih dalam Tuhan, kita buka dari 1 Petrus pasal 2. 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-16. 1 Petrus 2 ayat yang ke-16, surat yang ditulis oleh Rasul Petrus, murid Kristus Yesus. Mari kita baca ayat 16 dari pasal yang kedua. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu sekalian. Demikian firman Tuhan. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Saya ulangi lagi, saya bacakan sekali lagi bagi Bapak Ibu sekalian. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Puji nama Tuhan. Tema kita hari ini adalah menjadi umat Tuhan yang tidak menyalahgunakan, menyia-nyiakan kemerdekaan yang sudah Tuhan berikan bagi Anda dan saya yang percaya Kristus Yesus penebus hidup kita. Haleluya.
Pertanyaannya adalah, mengapa banyak orang Kristen menyalahgunakan kemerdekaan? Kalau kita lihat daftar lapas pemasyarakatan, lembaga pemasyarakatan, atau disebut namanya lapas, atau kita sebut namanya penjara, ya, jeruji, ya, kalau kita lihat tidak sedikit orang-orang yang bernama tokoh Alkitab mendekam di penjara. Ada yang bernama Matius, Petrus, Octavianus, Stephen, Michael, dan sebagainya. Dari penjahat kelas 3, pencuri, pencopet, kelas menengah, penipu yang besar, ya, sampai penjahat yang kelas besar, kelas kakap, ya, bahkan sampai orang yang mungkin tidak ditangkap, namun dia sesungguhnya adalah penjahat yang sangat besar, yang disebut yang juga namanya orang Kristen. Mungkin dia minggu ke gereja, tapi Senin sampai Sabtu dia menipu Tuhan. Hari Minggu dia menipu Tuhan, tapi Senin sampai Sabtu dia menipu manusia. Adalah orang-orang yang menyalahgunakan kemerdekaan. Mengapa ini terjadi? Mengapa ini kerap dan marak? Orang-orang yang mungkin lahir dari sekolah minggu, remaja Tuhan, tetapi ketika dalam dunia, duduk dalam perusahaan, duduk dalam mungkin pejabat dan sebagainya, mereka melakukan hal-hal yang tidak berkenan. Mereka melakukan kejahatan-kejahatan, dan mereka mungkin seakan-akan menyumbang demi pekerjaan Tuhan, seakan-akan menyumbang demi orang miskin. Tetapi sesungguhnya itu adalah, ini disebut namanya kompensasi. Ada dosa besar yang dilakukan, dan dia melakukan kebaikan untuk menutupi, menambal kejahatan yang besar ini. Sehingga firman Tuhan bilang adalah, jangan menyalahgunakan kemerdekaan, apalagi menyelubungi kejahatan mereka. Ada orang-orang Kristen yang mungkin seakan-akan dia melakukan kebaikan, tapi sesungguhnya dia tidak memiliki kemerdekaan, tapi malah menyalahgunakan kemerdekaan. Hari ini kita belajar mengapa masih banyak orang percaya yang menyalahgunakan kemerdekaan. Mungkin sebagian Anda berkata, saya bukanlah bagian dari nama-nama di penjara tersebut. Mungkin saya bukanlah orang yang penjahat-penjahat besar yang Bapak Pendeta sebutkan. Betul, tetapi mari kita belajar bahwa dari penjahat besar dimulai dari hal kecil, yaitu adalah sikap-sikap kita menentukan apakah kita, Anda dan saya, menyalahgunakan kemerdekaan atau betul-betul menghayati kemerdekaan yang Tuhan berikan. Pertama-tama adalah, mari kenali bahwa kemerdekaan yang sejati itu adalah bukan sekedar kemerdekaan secara lahiriah, secara materi, bukan sekedar seminar-seminar yang lagi tren sekarang, ya, ekonomi, ya, bebas dari pergumulan ekonomi, dari pilot, ya, merdeka dari hutang, bukan. Tetapi betul-betul adalah kemerdekaan rohani, yaitu adalah Anda dan saya, orang-orang yang berhutang atas dosa, orang-orang yang harus menanggung dosa, tapi oleh karena Yesus Kristus mati di kayu salib, bangkit pada hari yang ketiga, membebaskan Anda dan saya, orang yang percaya, orang yang menerima kasih karunia, sehingga orang-orang yang menerima Yesus mengalami kemerdekaan sejati, dari kutuk menjadi berkat, dari kematian kepada kehidupan. Itulah kemerdekaan sejati, bahwa Anda mengalami Yesus Kristus yang telah mati bagi Anda, bagi orang berdosa, dan Anda mau hidup bagi Kristus. Namun hal yang pertama yang akan kita bahas adalah mengapa orang menyalahgunakan kemerdekaan. Yang pertama, saya melihat bahwa sesungguhnya orang Kristen atau disebut yang namanya KTP Kristen, ya, mungkin dia hidup dan lahir dan mungkin ikutan pelayanan di gereja, tetapi dia masih jauh dari Kristus. Adalah mengapa orang menyalahgunakan kemerdekaan. Yang pertama adalah orang itu tidak memahami tujuan kemerdekaan. Orang-orang yang tidak memahami tujuan kemerdekaan adalah seperti orang yang terselamatkan. Ada sebuah ilustrasi, ada orang terselamatkan dari sebuah rumah yang kebakaran, lalu orang itu terselamatkan dari rumah yang hampir habis terbakar. Lalu ketika orang itu habis rumahnya namun dia selamat, saya percaya orang yang diselamatkan dari korban rumah terbakar, dia akan betul-betul bersyukur hidupnya. Mengapa? Karena hampir saja dia mati, hampir saja dia kebakar, namun diselamatkan dia. Dan saya percaya tidak ada orang yang tidak bersuka cita kalau mengalami atau ada di posisi seperti itu. Orang itu pasti akan bersyukur. Dia sadar bahwa saya diselamatkan
betul-betul karena saya manusia, orang mau tolong saya. Ada kemanusiaan, ada nilai kemanusiaan. Manusia berharga sesama manusia. Kalau secara kemanusiaan aja manusia harus menghargai sesamanya, sesungguhnya Allah yang menciptakan manusia. Allah tahu nilai manusia. Makanya Yesaya 43 ayat yang keempat dikatakan, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu. Ini nubuat yang Yesaya tulis, yang menunjuk kepada bahwa saking berharganya manusia akan ada penebus, yaitu adalah Yesus sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Karena berharga umat pilihan Tuhan. Nah, orang yang tidak memahami tujuan kemerdekaan, orang yang tidak tahu alasan dia diselamatkan, orang itu pasti akan menyalahgunakan kemerdekaan. Orang itu akan gampang tawar hati. Orang itu akan gampang menjadi penjahat-penjahat yang mungkin penjahat berdasi. Mungkin bukan penjahat-penjahat, preman dan sebagainya. Mungkin dia menahan gaji karyawan. Mungkin dia tidak memberikan berkat kepada orang yang seharusnya menerima berkat. Mungkin dia tidak memberikan orang yang seharusnya mungkin pembantunya naik gaji, dia nggak naikkan gaji pada semestinya. Karyawan dan sebagainya. Artinya bahwa kita belajar bahwa orang-orang terjadi sikap menyalahgunakan kemerdekaan karena dia tidak memahami tujuan kemerdekaan adalah untuk hidup bagi Kristus. Saking berharganya di mata Allah, dia rela menjadi manusia, bahkan menjadi hamba taat sampai mati. Orang yang tidak memahami tujuan kemerdekaan, saya percaya orang itu akan menyalahgunakan kemerdekaan. Alasan pertama adalah ketika orang tidak memahami tujuan dimerdekakan. Apalagi hidup kita bukan sekedar diselamatkan dari rumah yang kebakaran. Apalagi hidup kita bukan diselamatkan dari sekedar mara bahaya secara lahiriah. Kita diselamatkan dari hukuman maut. Orang Kristen yang percaya kepada Yesus, jaminan keselamatan kekal, dia akan mati sekali. Tapi orang yang menolak kemurahan Tuhan, dia akan mati 2 kali. Mati secara fisik dan juga mati secara rohani. Makanya ketidaktahuan alasan kita diselamatkan akan membuat kita meremehkan kemerdekaan itu. Iya. Makanya penting kita belajar Alkitab. Mengapa penting kita bergereja, beribadah, persekutuan, untuk diingatkan alasan mengapa saya diselamatkan. Ini pun diulang-ulang, belum tentu orang Kristen mengalami hati yang betul-betul bersyukur. Mari, apakah kita memilih? Ada 2 tipe orang Kristen. Tidak tahu, itu orang-orang awam. Dari belum tahu keselamatan, tapi dijamah Tuhan, terus dia belajar. Dan akhirnya mau tahu. Tapi ada orang Kristen, dia ke gereja pulang pergi, tapi pulang dan perginya mengkritik, negatif, adalah orang yang tidak mau tahu. Hatinya dipenuhi dengan segala egonya dia. Orang yang masih memiliki ego yang kuat, dia tidak akan bisa menerima Tuhan sebagai rajanya. Tapi orang yang diselamatkan, dia akan menurunkan egonya dan menempatkan tahta hatinya adalah kepada Yesus, jurumudi, komando, nakoda kehidupan kita. Mungkin seringkali kita melayani dan sudah pengalaman pelayanan tahun bertahun-tahun, tapi sesungguhnya siapa Tuhan atas hidup kita? Banyak orang Kristen masih egonya, sehingga akhirnya mungkin bukan dia nggak tahu, dia tidak mau tahu. Apapun itu, ketidakmauan, alasan kita diselamatkan akan membuat kita seringkali, bahkan akan selalu memiliki sikap meremehkan kemerdekaan itu. Yang penting adalah dalam Injil, ketika mengingat dosa, Anda jangan melihat dosa yang besar-besar saja. Penyakit terbesar kekristenan adalah masih menganggap dirinya lebih baik dari orang lain. Penghambat terbesar mengalami karunia Allah adalah masih merasa saya tidak seburuk orang lain. Kata-kata seperti saya tidak seburuk orang lain, saya masih lebih baik, saya nggak sebandel orang itu, adalah kata-kata kesombongan manusia yang menghambat karunia Allah. Merasa bahwa dengan segala kebaikan saya bisa memperoleh keselamatan. Apakah betul demikian? Seperti seorang perempuan, seorang istri yang luar biasa, istri dari Billy Graham, almarhum,
penginjil hebat di Amerika yang memberkati banyak negara-negara dekade 20, abad 20, yang bernama Ruth. Dia mengharapkan suaminya yang sudah capai dan keliling pelayanan di seantero negara, bahkan dia keliling dunia. Dalam setahun bisa mungkin puluhan negara dia kelilingi. Dia merindukan kalau suaminya pulang, rumahnya bersih, dia lap meja, dia pel lantai, dia bersihkan kaca jendela, dia bersihkan langit-langit rumah. Dia bersihkan semuanya dengan harapan ketika suaminya pulang, maka suaminya akan memuji istrinya betapa bersih rumah itu. Dan ketika suaminya pulang, dia ketuk pintu dan buka pintunya, istrinya langsung bilang, "Hai sayangku, lihat rumah kita begitu bersih bukan?" Namun siapa sangka ternyata kesempatan itu digunakan oleh hamba Tuhan yang spektakuler, Billy Graham, untuk membuat sebuah ilustrasi yang luar biasa tentang Injil. Dia buka tirai jendela, tirai jendela itu dan membiarkan sinar matahari masuk dari luar. Dan dia bilang, "Kau lihat ketika sinar matahari ini masuk?" "Ya, aku lihat." "Apa yang kau lihat?" "Ada banyak debu-debu beterbangan yang tidak kelihatan dengan lampu di rumah. Dengan sinar matahari yang diizinkan masuk ke rumahnya, sebersih-bersihnya rumah, masih ada jutaan debu-debu yang beterbangan." Demikian juga manusia. Mungkin Anda pikir Anda baik, mungkin Anda pikir Anda tidak seburuk orang lain dengan kacamata Anda, dengan kacamata orang lain. Tapi dengan kacamata sinar kemuliaan Tuhan, dengan cahaya Injil itu ketika menerangi hati, sebaik apapun Anda dikenal orang, Anda akan berkata, "Tuhan, aku najis kotor, terima kasih Tuhan kau selamatkan saya." Karena ketika cahaya Injil itu masuk menerangi hati kita, tidak ada perkataan istilah saya lebih baik dari orang lain, saya tidak seburuk dari orang lain. Terima kasih Tuhan buat keselamatanmu. Dan betul-betul sadar bahwa hanya karena Kristus. Mengapa? Kalau Anda bisa baik, selamat, tidak perlu Yesus datang, tidak perlu Allah menjadi manusia. Alasan terbesar Allah menjadi manusia karena tidak ada jalan lain. There's no way. Tidak ada jalan lain selain Allah sendiri yang datang berinisiatif menyelamatkan manusia. Mari perdalam dan lembutkan hati kita untuk memahami alasan Tuhan memerdekakan Anda. Karena ketidaktahuan dan ketidakmautahuan membuat Anda meremehkan. Seringkali kita meremehkan berkat kemerdekaan itu. Itu yang pertama, adalah tidak memahami tujuan kemerdekaan yang membuat orang menyia-nyiakan kemerdekaan. Bukankah sejarah Indonesia sekalipun sudah merdeka 75 tahun, masih banyak orang yang tidak memahami alasan para pejuang demi kemerdekaan ini? Lihat statistik, semakin banyak anak muda narkoba, semakin banyak artis hidup ini, ya, banyak orang-orang jual diri, artis, ya, orang-orang yang berparas mungkin cantik, tidak sedikit sekarang akhirnya meremehkan hidupnya karena tidak memahami nilai pejuang-pejuang kemerdekaan Indonesia. Bukankah banyak orang sekarang ada kesempatan belajar, kuliah disia-siakan? Bukankah banyak orang sekarang, ya kan, mencuri waktu pekerjaan, tidak maksimal dalam pekerjaannya? Bukan sekarang banyak orang, suami udah males mengurus keluarganya, istri udah males mengurus keluarganya. Sudah banyak orang yang menyia-nyiakan kemerdekaan yang begitu nikmatnya, tanpa sadar bahwa ada alasan pejuang memperjuangkan, mengorbankan darah, mengorbankan nyawa untuk generasi sekarang lebih baik lagi. Lihat, orang yang tidak memahami alasan pejuang memerdekakan, orang itu akan meremehkan mengisi kemerdekaan itu. Apalagi kemerdekaan rohani lebih hebat, lebih dahsyat daripada kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, mengapa orang menyia-nyiakan kemerdekaan? Yang kedua adalah orang itu ya tidak memahami nilai kemerdekaan. Yang pertama adalah tidak memahami tujuan kemerdekaan, adalah supaya hidup kita memiliki peran dan fungsi melayani Tuhan, memuliakan Tuhan. Yang kedua adalah mengapa orang menyia-nyiakan kemerdekaan adalah tidak memahami nilai kemerdekaan. Seperti seorang anak
Ya, ini penting. Poin kedua emang mirip-mirip dikit, tapi ini ada perbedaan signifikan. Seperti seorang anak kecil, apakah Bapak Ibu ketika punya seorang anak, terus Bapak Ibu kasih jam Rolex? Mungkin Anda kasih tapi Anda simpen, mungkin ibunya yang menyimpan. Tapi tidak ada seorang tua yang mengasih jam Rolex atau benda yang mahal ke anaknya, lalu kemudian anaknya itu menghancurkan barang berharga itu, bahkan mungkin menghilangkan. Mungkinnya orang tua yang tidak kehabisan duit, yang rela kalau anaknya menghilangkan barang yang berharga. Tapi saya percaya yang normal tidak mungkin memberikan nilai yang begitu mahal kepada anak yang belum sadar dan paham akan nilai itu. Demikian juga orang percaya. Alasan terbesar kita menyanyikan kemerdekaan, jangan-jangan banyak orang Kristen mungkin tua secara umur tetapi masih baik secara rohani. Apa indikatornya? Bukan berapa lama kita melayaninya. Apakah Anda mudah tersinggung? Apakah Anda mudah menyerah? Apakah Anda gampang menegatifkan orang? Apakah Anda seringkali menganggap diri Anda benar? Itu adalah sebagian dari puluhan ribuan pertanyaan. Alasan terbesar orang seringkali meremehkan, menyanyiakan kemerdekaan adalah tidak tahu nilai kemerdekaan itu. Nilai pengorbanan kemerdekaan adalah darah Yesus yang mulia. Ibrani 7 ayat 27 saya akan bacakan. Ibrani 7 ayat 27. Demikian firman Tuhan, yang tidak seperti imam-imam besar lain. Ibrani 7 ayat 27. Yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri. Dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya, ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Kembali kepada doktrin. Mengapa penting Allah menjadi manusia? Mengapa penting Yesus adalah 100%, 100% manusia, 100% adalah Allah? Banyak orang akhirnya, banyak kesesatan terjadi. Banyak dibilang Yesus setengah manusia, setengah Allah. Dibilang manusia Allah, dialahkan dan sebagainya. Sesungguhnya kembali kepada doktrin Allah yang menjadi manusia menandakan bahwa sesungguhnya kehadiran Yesus tengah-tengah dunia ini adalah untuk memberikan orang Kristen, orang percaya sadar bahwa cukup sekali saja. Cukup sekali nilai satu Yesus bisa berlaku untuk banyak orang. Mengapa? Karena dia adalah Allah. Tapi mengapa harus manusia? Menandakan bahwa manusia yang salah, manusia yang harus ganti rugi, sehingga perlu Allah menjadi manusia dengan manusia yang asli, manusia betulan, bukan manusia-manusiaan. Karena ketika kita meleset dari doktrin ini, maka kita seperti masih merasa bahwa dengan kekuatan kita bisa masuk surga. Tapi ketika kita sadar doktrin yang betul Alkitabiah, maka kita sadar bahwa kematian Yesus sebagai manusia, bukan setengah manusia. Artinya bahwa posisi kita digantikan oleh Tuhan. Tetapi dia sebagai Allah membawa kita bahwa nilai keselamatan itu nilai yang begitu luar biasa. Nilai kekal dan nilai unlimited. Apa itu unlimited? Tak terbatas. Cukup sekali saja. Tidak perlu dia turun bolak-balik dari sorga ke dunia disalibkan. Tidak perlu. Cukup sekali saja. Itulah pentingnya Allah menjadi manusia. Itulah pentingnya kita sebut Yesus luar biasa. Mengapa? Dia pribadi yang tak ada bandingannya. Di bawah kolong langit ini tidak ada keselamatan yang diberikan selain hanya kepada nama anak Allah, Yesus Kristus. Begitu luar biasanya. Itulah nilai kemerdekaan itu. Itulah nilai darah Yesus. Ketika orang tidak memahami nilai itu, seperti seorang anak kecil atau mungkin seorang remaja yang dikasih duit, dia nggak tahu bapaknya berjuang mungkin untuk mencari uang itu. Seperti orang-orang yang mungkin narkoba dan sebagainya, dia tidak tahu bahwa uang yang diambil, barang-barang di rumah yang dijual adalah perjuangan air mata. Lihat, karena tidak mengerti nilai. Mari, doktrin yang benar akan membawa kita kepada hidup praktis yang benar. Doktrin yang benar akan membawa kita kepada sebuah perenungan yang benar. Doktrin yang benar akan membawa kita menjadi orang yang semakin serupa, semakin dibaharui gambaran dengan Kristus. Bukankah moto GSK? Menjadi serupa Kristus apapun tantangannya. Apanya serupanya? Gondrongnya bukan. Bajunya bukan. Harus warga negara Israel? Bukan.
tetapi karakter-karakternya, belas kasihannya, pengorbanannya. Mari jadi jemaat Tuhan yang gampang menyerah. Tangguhnya di Taman Getsemani dia bertahan. Bahkan sampai keringatnya pun seperti darah. Penderitaan bukan sekedar fisik. Orang pikir penderitaan Yesus penderitaan fisik paling berat, bukan. Penderitaan psikis. Sebagai manusia yang juga 100%, dia menderita juga penderitaan batin yang begitu dahsyat. Itu nilai pengorbanan yang gak main-main. Ketika orang Kristen tidak memahami nilai perjuangan pahlawan sejati, tokoh yang tak ada bandingannya Yesus, orang Kristen akan mudah menyanyiakan kemerdekaan karena tidak memahami nilai kemerdekaan itu. Yang terakhir, mengapa orang Kristen menyanyiakan kemerdekaan? Yang ketiga, karena tidak memahami hadiah kemerdekaan sejati. Tidak memahami hadiah. Banyak orang Kristen akhirnya menyerah, lesu. Udah puluhan tahun, udah mulai umur 50-an, mulai mau give up. Aduh, jangan Pak, jangan Bu. Udah 60-an malah mau give up. Menyerah, jangan. Jangan, ayo berjuang, kembali bangun, kembali semangat. Banyak orang udah puluhan tahun melayani, akhirnya mulai dia setengah hati buat Tuhan. Mulai dia nggak on fire sepenuh semangat bagi Tuhan. Mari ingat, Paulus katakan Filipi 3 ayat 14. Filipi 3 ayat 14 dikatakan, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Paulus sudah hampir nyerah, dia ketemu rekan yang palsu, dia ketemu rasul-rasul palsu. Kalau kita baca Korintus surat yang kedua, dikatakan bahwa ada rasul-rasul palsu yang berusaha menghancurkan pelayanan yang dibangun Paulus. Berpuluh tahun dia bangun pelayanan, datang rasul palsu yang mengejek dia, memfitnah dia. Tapi dia berkata, dan berlari-lari ada hadiah yang disediakan Tuhan. Mari, jangan menyerah. Ingat, konsep hadiah itu bukan konsep tabu, itu konsep Alkitabiah. Supaya kita yang sudah bertahun-tahun melayani Tuhan, jangan gampang nyerah. Yang rugi bukan Tuhan, yang rugi adalah kita ketika kita menyanyiakan kemerdekaan. Tapi seringkali pemahaman penting adalah, seringkali orang Kristen tidak sadar hadiah terbesar. Dalam sebuah buku, The Journey of Treasure Jesus, perjalanan untuk pertualangan mencari Yesus Kristus yang sejati, dikatakan bahwa seperti seorang anak yang punya boneka kecil. Ini diilustrasikan oleh kreator animasi Korea, ada gambarnya itu dari sebuah buku menarik, bahwa seperti seorang anak yang punya boneka kecil dan menangis karena rusak bonekanya. Lalu ada pribadi Tuhan Yesus, dia menyediakan boneka yang sangat besar. Tuhan akan berikan boneka besar itu kalau anak kecil itu mau melepaskan boneka kecil yang rusak itu. Bukankah sekarang orang Kristen banyak akhirnya hancur, kecewa, sedih, pahit dengan gereja, pahit dengan pendeta, pahit dengan hamba Tuhan, dengan pelayanan, dengan orang gereja. Aduh, sayang banget. Dulunya begitu mesra dengan gereja, begitu mesra dengan persekutuan. Mengapa? Karena banyak orang percaya memilih untuk mempertahankan bonus tambahan daripada hadiah utama dari Bapa di sorga. Saya ulangi lagi, banyak orang Kristen memilih untuk hadiah tambahan, bonus tambahan daripada ada hadiah utama. Bonus tambahan itu kesehatan, Pak Ibu. Keluarga yang bahagia itu bonus tambahan. Saya kasih tahu. Anak yang cantik, cucu yang imut itu bonus tambahan. Rumah yang bagus, mobil yang keren, aset Anda itu bonus tambahan. Harta yang terbesar tak ternilai. Hadiah utamanya, bukankah panggilan sorgawi dalam Kristus Yesus? Bukankah hadiah terbesar kita mengikut Kristus adalah Kristus itu sendiri? Seperti seorang yang naik puncak gunung, lalu ditanya orang yang naik gunung yang pertama kali, apa hadiah utama naik puncak gunung? Lalu orang yang baru pertama kali naik gunung, dia bilang, wah enak makan mie di atas gunung, foto-foto selfie di atas gunung, itu hadiahnya keren, orang bisa lihat, bisa cemburu kalau kita naik gunung, bisa iri kita udah naik gunung. Tapi orang yang sudah berkali-kali naik gunung, dia akan bilang, hadiah terbesar naik gunung, hadiah terbesar puncak gunung adalah puncak itu sendiri. Hadiah terbesar ikut Kristen, menjadi Kristen ikut Yesus, bukan diberkati
bukan sekedar kesehatan dan sebagainya. Hadiah terbesar ikut Kristus adalah Kristus itu sendiri. Mari kita menjadi umat Tuhan yang tidak menyia-nyiakan kemerdekaan. Bagaimana kalau kita memahami tujuan kemerdekaan? Kalau kita memahami nilai kemerdekaan. Dan yang terakhir, kalau kita memahami ada hadiah kemerdekaan sejati. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk firman Tuhan mengajarkan kami untuk tidak menyia-nyiakan kemerdekaan. Ajari kami untuk sadar bahwa hadiah kemerdekaan adalah Kristus itu sendiri. Ajari kami untuk memahami tujuan dan memahami nilai kemerdekaan sejati. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih atas firman Tuhan. Kiranya hidup dan pelayanannya semakin diberkati. Mari kita angkat satu pujian. Aku punya Tuhan yang besar. Jemaat, kami persilakan untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri kebaktian kita pada pagi hari ini. Kita akan menyanyikan doksologi, dilanjutkan dengan doa syafaat, doa persembahan, dan doa berkat oleh Bapak Pendeta Iwayan. Ditutup dengan pujian Amin Amin. Kita berdoa. Bapa kami di surga, dalam nama Tuhan Yesus yang sangat mengasihi kami, yang telah berfirman buat kami semua, biarlah di dalam segala keadaan yang ada kami boleh dipakai Tuhan sebagai orang beriman untuk membawa damai di tengah-tengah dunia ini, di atas muka bumi, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah gereja, di tengah-tengah pergaulan, di tengah-tengah pekerjaan, di tengah-tengah situasi kondisi yang sangat berat ini. Disinilah kami harus berperan untuk membawa damai Tuhan. Terima kasih untuk hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk seluruh kondisi jemaat-Mu, gereja-Mu Sedang Kristus, setiap gereja lokal dimanapun ada, baik yang sudah melaksanakan ibadah secara offline ataupun mungkin masih online. Tuhan menyertai supaya kami bersama-sama bersekutu saling mendukung satu sama lain, sehingga lewat gereja-Mu Sedang Kristus di bawah kepemimpinan sinode, Tuhan juga menolong memberkati supaya dimanapun kami gereja-Mu ada adalah gereja yang memberi kontribusi berkat, gereja yang menyatakan damai Kristus di tengah-tengah masyarakat. Kami berdoa Tuhan saat ini untuk gerakan sinode, gerakan kasih yang telah boleh dikerjakan dan sudah ada hasil dan sudah boleh dikirim kepada keluarga kami yang kami kasihi, Penatua Yusuf, Grace dan keluarga yang ada di Batam.
Biarlah apa yang dilakukan oleh Sinode Tuhan berkati menjadi satu hal yang baik untuk memulihkan keadaan daripada keluarga hamba-Mu yang ada di Batam. Kami berdoa walaupun tidak seberapa nominalnya, tapi kalau itu merupakan berkat, maka itu akan menjadi sesuatu yang sangat luar biasa, mempercukupkan, bahkan melimpahkan. Yang berdoa untuk keluarga kami, Penatua Yusuf, Grace dan seluruh keluarganya. Tuhan tolong jamah supaya di tengah-tengah situasi yang berat ini, mereka diteguhkan, dikuatkan iman percaya. Kami juga berdoa untuk Lauren yang ada di Amerika, dalam proses penyembuhan pemulihannya, kami berserah kepada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, kami pada hari ini juga mengingat dalam doa untuk bangsa negara kami Indonesia, di tengah-tengah pergumulan yang sangat sulit, di tengah-tengah sebuah statistik bahwa COVID bukan menurun, tapi terus meningkat. Tetapi teguhkan, kuatkan kami sebagai bangsa dan negara. Biarlah kami juga lebih peduli, lebih sadar untuk bagaimana kami memperlengkapi diri dengan alat-alat kelengkapan kesehatan. Supaya kami sebagai masyarakat muncul kesadaran dari hati kami, bukan hanya tergantung daripada apa yang memang sudah diperintahkan oleh pemerintah. Biarlah itu semuanya boleh ada kerjasama yang baik, sehingga pada akhirnya mendatangkan sesuatu yang positif bagi bangsa Indonesia ke depan. Biarlah kiranya Tuhan menolong pemerintah kami, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, semuanya boleh bekerja dengan instansi-instansi terkait. Tuhan menolong supaya tetap pemerintah kami solid bersatu, bagaimana menjalankan roda pemerintahan yang ada di Indonesia ini. Hari ini kami pun telah membawa persembahan kami kepada Engkau. Sungguh kami bersyukur bahwa di tengah-tengah situasi yang sulit kami tetap digerakkan oleh Tuhan untuk membawa setiap persembahan kami kepada Tuhan. Baik itu persembahan perpuluhan, persembahan sukarela, persembahan pengucapan syukur, kami bawa semuanya. Persembahan penginjilan, Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa. Inilah doa syafaat dan persembahan yang boleh kami bawa dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami semua berdoa demikian. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang lain yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari segala yang jahat, karena Engkau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa yang limpah sempurna, kasih karunia penebusan, pengampunan dosa, keselamatan, hidup kekal dalam Kristus Yesus Anak yang tunggal, serta janji penyertaan penghiburan kekuatan oleh Roh Kudus menyertai saudara sekalian sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Pengumuman selanjutnya akan diberitakan lewat sosial media GSK Kelapa.